Kan dia Gitu. kepala pusing. Ayo, tanya lagi gimana? Tanya Mbak. Gimana? Aku malu loh, udah tak briefing berkali-kali loh. Gitu loh, makanya didengerin kalau langsung ngomong. Ada marah. Betul loh, pada dilihat. Kamu aja, aku sih gak mau Pulang nangis. nanti Mbak. Gini Mbak, gimana sih sejarah HC itu awal asal usulnya itu? Oh iya. Apakah mak bedunduk? Seling gitu ya. Seling seperti Aladin. Gimana tuh Mbak? Ya oke. Aku sih ya. Ya. Aja nangis ya. Ya. Jadi aku tuh banyak banget ditanyain kalau ngomong, Hawa Cinta itu ya pakai Jaksel aja ya. Itu tuh berdirinya kayak gimana sih Mbak? Gitu. Kok bisa sih gitu? Ya nggak apa lah, aku sharing kayak gitu lah. Nah terus aku pengen ngeliatin nih foto-foto kita zaman jadul ya kita berdiri itu tahun 2020 teman-teman. Dan tadi udah disampaikan ya kenapa kok kita berdiri, karena ini bermula dari keresahan kita bersama tentang anak-anak muda hari ini tuh dimanapun ya sebenarnya, khususnya di Salatiga itu kok banyak banget yang jauh dari Islam gitu, sehingga kita tuh pengen gimana ya kalau kita bikin kajian gitu sebetulnya, tapi itu tuh kita nggak yang menyengaja kita bikin hal kok cinta, enggak, itu semuanya karena ketidaksengajaannya, semua fiktif belaka ya. Enggak ya. Jadi sebenarnya gini, aku tuh awalnya apa namanya itu membentuk bukan hal cinta sih, sebuah komunitas ya. Waktu itu yang pertama kali bersamai aku adalah ini dan ini gitu ya. Ini apa ya? Iya, Ini dia apa? Saya gimana? ini dan ini nggak ada. Jadi itu, jadi waktu itu aku tuh ngadain apa namanya, yuk kita kajian yuk, ya kita itu bisa belajar Islam yuk gitu. Yuk. Oh iya, nah ketemu sama Tias gitu. Halo Tias, halo gitu ya. Yuk kita bikin kajian bareng yuk. Ayo. Iya, terus habis itu aku masih ingat dulu itu di Perpusda. Jadi abis itu kan aku kan yang ngisi tuh, kamu yang jadi MC tuh, ya kan? Terus dia pesertanya. The one and only. Iya, cuman dia. Aku masih ingat waktu itu aku bikin di Taman Bendosari Salatiga itu ya, aku nggak tahu ya. Jadi aku yang ngisi, aku yang bikin flyer, aku yang awak aku, habis itu dia pesertanya satu. Sebentar ya, pokoknya nunggu yang lain datang, ternyata nggak ada yang datang. Kasian banget ya. Dan nggak apa-apa kok Mbak, nggak apa-apa tak temenin. Iya. Itu. Iya. Jadi aku yang jemput dia sendiri. Kalau aku tuh udah jemput ya, dia tuh masih mandi coy. Aku geng dia tuh langsung bur kemana? Kamar mandi. Terus ibunya datang, maaf ya Mbak, lagi di kamar mandi. Oh iya Bu, ya. Sebentar, tunggu sebentar ya. Nunggunya 1 jam. Ya begitulah. Akhirnya dipertemukan sama ini, kemudian ada mana yang ini. Akhirnya dia terikut dengan mantra-mantraku. Langsung wis, nah gitu ya. Alatnya manjur. Balatnya maju. Awalnya, ayo kajian yuk. Enggak ah. Ya gitu. Dia tuh dulu sombong banget. Bener. Jadi aku tuh kayak, ayo ikut kajian gitu. Enggak. Sibuk. Dia SMA 1 Salatiga. Jadi dia masih sibuk sekali. Oh ya udah, nanti ajakin lagi gitu ya. Enggak Mbak. Kenapa? Seperti itu. Dan kesekian kali gitu kan, akhirnya kemudian dia kena peletku. Setelah aku Pelet lele. minta pendapat kan, seperti apa ya ini bisa ditaklukkan gitu ya. Dikasih ramuan-ramuan, oke akhirnya manjur. Iya, akhirnya waktu itu aku masih inget ya. Jadi pas waktu dia ternyata merasa butuh sama aku, dia itu memberikan aku sekotak brownies. Kotak Dan brownies. juga Sepucuk surat. Iya betul gitu ya. Akhirnya kemudian Mbak Indri nyampe ke rumahku nggak? Iya, kenapa? Nanti ya Mbak ya, ada sesuatu. Kirain apa gitu ya? Oh, ternyata dikasih brownies. Ya, brownies. Iya, brownies. Nah, habis itu ada sepucuk suratnya. Terima kasih, telah menjadi malaikat dalam hidupku. Gak
ya deh waktu itu aku lupa sih, tapi dia makasih gitu, ternyata kamu tuh sangat perhatian sama aku gitu. Ini tidak terduga loh ya, tidak terduga ya, no setting loh ya, maaf ya. Nah ini dia mau untuk jadi pengikutku. Ya, habis itu dia tak kasih amanah. Kamu sekarang harus manut sama aku. Siap. Sekarang kamu harus cari pengikut baru. Siap. Berhasil ya? Sambil awal ya. Akhirnya dia bergerilya mencari teman-teman yang lain gitu ya. Mbak, aku ada teman-teman banyak. Oh iya? Iya. Coba sekarang kamu kesana. Drama sekali ya. Akhirnya dia, Mbak, aku mau ngajakin teman Mbak. Nah, settingannya seperti ini. Assalamualaikum Kak, aku Wilma dari kajian ini. Kakak mau nggak kalau ikut kajian ini? Nanti yang ngisi Ustazah loh, cantik loh. Dia juga pinter loh. Gitu. Nggak deh. Tadi yang menemukan Gitu. Gimana? Oke, udah sip gitu. Oke, dikirim. Nah, akhirnya dapatlah Mbak Atus, dapatlah Mbak Dita. Siapa lagi? Duanya gitu ya. Akhirnya kemudian mereka berkumpul. Nah, aku tuh gini, banyak banget nih, nggak apa-apa Mbak. Aku malu, nggak apa-apa Mbak. Akhirnya ngisi. Akhirnya itu kan waktu itu kan ada kajian per mingguannya ya. Jadi mereka tuh semangat tuh sebelum pandemi itu tahun 2020 kan, sebelum pandemi itu. Jadi siang paginya itu mereka di kajian ini, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan kajian aku, gitu enggak ya? Kajian itu kemudian lanjut ke kajian yang lain, gitu. Nah itu saking semangatnya, dan itu waktu itu benar-benar apa ya, semangat hijrahnya anak muda Salatiga itu benar-benar lagi up gitu. Dan aku ngerasa amazing banget sih. Waktu itu bertepatan dengan kajian musyawarah yang ada di Hijrah Fest, tahu teman-teman? Nah pada saat itu ternyata itu nular ke Salatiga. Sebelumnya aku ngadain kajian itu nggak pernah datang gitu kan, cuma 1-2 gitu ya. Habis itu setelah kajian muslim Hijrah Fest langsung mulai banyak kan. Dan aku merasa alhamdulillah banget. Dan aku masih ingat dulu aku ikut yang kajiannya Ustadz Umar Mita gitu ya, ribuan yang datang. Ustadz Dani Boni ya, ribuan yang datang. Beneran ngeri banget, ini harus kita kelola nih gimana anak muda itu biar mereka juga sama Islam gitu kan. Dan akhirnya kemudian dari dia itu gitu ya, akhirnya banyak yang mereka itu mau kajian gitu ya. Ya meskipun ya dengan ilmu yang sangat sedikit sekali ini gitu ya, berusaha memberikan manfaat pada orang lain, akhirnya banyak datang. Gimana nih kita harusnya punya grup nih. Jadi apa ya? Apa ya Mbak Yo? Habis itu ternyata dia bikin nama tuh Halakoh Cinta. Habis itu aku dimasukkan Halakoh Cinta. Halakoh Cinta. Gantilah. Nggak apa Mbak? Apa gitu? Tapi aku juga nggak dapat gitu loh Halakoh Cinta. Ya nanti diganti lah Mbak ya. Tapi sampai sekarang nggak diganti-ganti. Gitu. Nah, jadi kalau Halakoh Cinta, jadi aku tuh sampai dibully loh. Aku dulu ngajar ya di salah satu sekolah gitu ya. Jadi itu pas aku ngisi tuh di share flyernya di grup gitu ya. Wih, pembina Halakoh Cinta, gitu kan. Jadi setiap kali aku masuk ke sekolah tuh, Halakoh Cinta gitu. Itu loh ikut kajiannya Bindri gitu ya, Halakoh Cinta gitu. Sampai sekarang aku dibully. Bu, Halakoh Cinta. Kalau mau konsultasi mungkin ke Bu Indri. Lah piye tuh? Wong Bu Indri be aku pengalaman luwih aku kok. Kamu belum punya pendamping kan? Nah seperti itu teman-teman. Akhirnya itu juga tidak secara tidak sengaja ya. Setelah kita bikin grup gitu ya, ternyata makin banyak gitu ya. Setelah itu kita gimana kalau bikin Instagram ya? Itu pun bikin Instagramnya juga bekas. Instagram bekas gitu ya. Ternyata berkah ya. Ternyata banyak akhirnya kemudian ya terbentuklah seperti ini. Ya masih tertati-tati seperti itu ya. Jadi nanti jangan tanya lagi ya sama aku ya. Mbak kajian Halakoh Cinta ngejelasin lagi kan aku aja. Ya seperti itu tuh Mbak Ata. Saya salah stream lagi ya. Guys. Lanjut Mbak Ana. Ternyata melalui drama yang lah foto-fotonya lah gitu. Foto yang mana? Iya terjadi. Foto awal tuh. Ya gitu. Ini foto sini gini kenapa tak ketok tapi. Nah ini siapa ya? Masyarakat. Oh ini dia pengikut awal-awal itu ya. Dari dia itu. Nah, itu dulu kita tuh masih di masjid Menomeden gitu kan, di kalau kita nggak pindah. Terus ini di kafe. Dengan pengikut yang sedih. Terus kita ke hutan ya. Iya. Hutan Pak Pinus kan? Oh, top selfie keragilan. Itu aku jiwa gitu, soalnya itu jauh gue ternyata. Nah itu ya pas habis pandemi, kemudian kita ngeden. Nah itu
melahirkan Mbak Ana. Ini adalah hasil dari ngedate. Sama pernah ya? Udah udah. Oh, lah ini waktu itu kita ngadain apa rihlah di tahun 2022 awal. Nah, ini kemudian ini personel yang dulu gitu ya. Nah, ini si cantik. Nah, ini pas waktu kita Ramadan ya, ini kita buka bersama bareng teman-teman. Nah itu pas waktu itu aku inget deh Risma itu masuk dari Surabaya. Ini gitu. Halo, gitu ya kakak angkatan, gitu ya. Kak aku dikader lagi dong, gitu. Nah ini dia masuk, kita makan bersama deh. Nah itu apa ya? Rihlah juga. Tahun berapa ya? Hah? Itu aku. Oh ya itu aku. Iya. Terus yang di sana nggak tahu itu siapa tuh? Iya. Itu udah banyak habis semuanya ya. Piye. Udah contohkan yang baik. Nah ini pas waktu apa namanya tuh game. Nah pas sesi game itu ya. Nah ini pas waktu kita tahun 2022 mengadakan acara besar ya di Batu Syukur. Itu anak kamu. Pojok. Gak kelihatan. Oh iya. Pojok kanan atas. Oh ini. Tidak Masker sensi. Oh ya sensi dulu ya. Masih malu-malu. Pendiam gitu. Nah ini dia peserta dari waktu itu. Ya ada Mbak Ana juga. Siapa ini? Siapa ini? Ini apa ini? Tolong dijelaskan ini. Mana orangnya? Enggak ada ya, Wak. Enggak seru. Dia sedang mendengarkan aku dan dia menangis. Ini Pijetan gitu. Pijetan. Oh iya pijetan. Ini kok ada lagi toh? Oh iya, ini lagi holding paha. Oh itu dari pas awal kok nggak urut ya. Nah ini pas waktu sebelum pandemi sih. Sedih sih soalnya waktu itu teman-teman pada semangat kan, terus habis itu aku masih ingat waktu itu menyampaikan kayak gini, teman-teman semuanya, mohon maaf ya, ini adalah kajian terakhir kita. Hah? Kajian terakhir Mbak? Iya teman-teman. Kenapa Mbak? Soalnya ini ada himbauan untuk kita tidak melakukan kajian karena pandemi. Ya. Karena kamu yang isi. Habis itu kita online ya kan, masih yang di grup WhatsApp gitu kan, online banyak gitu loh, udah habis. Terus kita juga ngadain online juga pada saat pandemi itu, ngadain online apa Zoom ya Mbak ya, sampai kita belajar broadcasting dan seterusnya gitu ya, sampai wah dan segala macam. Dan kalian tahu berapa pesertanya? Cuma satu. Siapa tuh? Mbak Dita. Iya dulu itu. Nah itu ya kisah-kisah kita ya. Kalau dibilang perjuangan kok kayak sosokan sih ya. Upaya kita gitu ya dalam bagaimana membumingkan kajian Islam khususnya muslimah itu di tengah-tengah kota Salatiga. Nah ini kita rapat perdana kita ya. Perdana sih waktu itu. Jadi dulu itu teman-teman haji itu nggak kayak gini teman-teman. Aku nggak tahu ya mereka tuh kena apa gitu loh. Iya bener masalah. Aku tuh dulu kalau pas waktu rapat gitu ya pada diem semua. Jadi aku tuh bingung gitu kan. Aku udah orangnya diem, nggak rame gitu kan. Terus semua anggotaku tuh pada diem semua kayak iya Mbak. Termasuk dia. Diem sekali ya Allah gitu ya, harus gimana? Termasuk dia. Beneran semua lagi ya. Jangan nggak ada ding. Termasuk dia. Papa. Ya dia tuh diem banget kayak iya teman-teman kita ngelakuin iya Mbak. Oh iya Mbak gitu ya. Habis itu mereka nggak tahu kena apa, terus dia mereka jadi seperti itu. Jadi bukan salahku ya teman-teman, tapi itu fenomena alam. Semua terjadi secara tidak sengaja. Ya cukup sekian untuk sejarah HC-nya ya. Ya seperti itulah. Pas Ramadan gitu ya. Random. Oh anak cantik. Oh anak. Oh bukan ya, babak cantik ya. Sudah Mbak Ata, aku sudah keringetan sekali kok. Ngomong kok Mbak. Aku capek. Kehabisan energi. Alhamdulillah. Berarti udah tahu banget ya, minimal kita ngerti lah HC itu apa.
habis itu gimana awal bentuknya dari masih unyu-unyu, sekarang udah inyi-inyi. Nah, ya lanjut. Kata kesel kenapa? Jadi kesel tapi aku pernah nggak kesel. Profesional. Oh iya, profesional. 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 Lanjut juga kan tadi ini spill oh ternyata dari tahun-tahun kemarin tuh udah ada kajian intensif. Yes. Nah, kenapa sih Kak harus kajian intensif tuh? Mempengaruhi rakyat. Rakyatnya. Pengaruhilah mereka. Silahkan. Kenapa? Yang pertama kalian harus mengucapkan mantra-mantra ini, ikuti saya. Ada. Tidur banget. Oke. Ya jadi masya Allah ya luar biasa perjalanan panjang 5 tahun. Masa sih 5 tahun? Enggak sih, aku ketemu beliau itu sudah 5 tahun. Ya. Langsung kita ngomongnya. Oh enggak. Aku ketemu kowe gitu. Iya, oke. Iya, aku sukanya gini, nggak usah dipaksa-paksa. Aku gak suka dipaksa. Iya, oke teman-teman. Jadi kenapa ya kita itu kumpul di sini itu pasti kan punya way, ya. Nggak mungkin kita itu hadir di sini itu tanpa sesuatu yang menggerakkan kita. Ya, entah dijadiin ada free snack, garingnya apa latihan gurih, gurih snack gurih gitu kan. Wah kemarin dikasih es krim, jangan-jangan besok dikasih apa lagi gitu ya, mixumi gitu. Iya. Habis ini. Oke, nah jadi teman-teman kesini itu kan pasti ada sesuatu nih yang pengen teman-teman itu lakukan gitu ya. Nah, nggak mungkin seseorang ya yang datang ke sini itu untuk menyusup, untuk menghancurkan, memperandakan keadaan enggak. Tapi kita kesini pasti ingin jadi seseorang yang lebih baik lagi. Iya enggak? Iya, jangan lagi. Iya enggak? Iya kok. Iya. Siapa yang mau jadi lebih baik? Ada yang enggak? Oh, ada yang enggak mau. Enggak loh, Mbak. Enggak. Ngantuk Mbak. Mungkin baru bangun. Kenapa Mbak mau ke sini, Mbak? Siapa? Siapa? Mbak yang berkerudung hitam, pakai kacamata. Iya. Aku. Iya, kenapa Mbak mau ke sini? Oh iya, W-nya kan ternyata karena diundang. Iya. Nek gak diundang gak usah, Mbak. Gak boleh datang. Iya, jadi teman-teman kesini itu pasti akan ada sesuatu yang teman-teman harapkan, ada sesuatu yang lebih baik ke dalam dirinya. Dan itulah yang namanya perubahan ya, bahwa perubahan itu sesuatu yang udah pasti terjadi, entah kita sadar atau enggak gitu ya, entah itu sengaja atau enggak. Nah, tapi aku berharap bahwa semoga teman-teman yang di sini tuh niatnya sengaja untuk berusaha berubah menjadi yang lebih baik. Amin. Dan itu yang selalu kita upayakan ya, meskipun kita yang berdiri di sini tuh kita juga ngerasa nggak solid gitu ya, kita ngerasa nggak suci gitu ya. Nah justru itu kita itu berkumpul di sini bareng-bareng untuk tetap berusaha mengusahakan gitu, biar kita tuh bisa semakin lebih baik lagi. Ya kemarin kan baru-baru ini ada peristiwa hijrah gitu kan. Hijrah itu kan artinya pindah gitu kan. Pindah itu pasti ada sesuatu hal yang ditinggalkan, ada sesuatu hal yang dituju, ya kan. Nah ketika kita berpikir apa ya, berkeinginan untuk menjadi lebih baik, maka kita meninggalkan keadaan kita yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, begitu. Nah untuk selanjutnya yang kita lakukan, oke Mbak, aku mau berubah jadi yang lebih baik. Nah itu seringkali kita udah ngerasa, kita udah berusaha, kok aku masih gini-gini aja ya. Hidup aku, kemarin kita bahas soal meaningful ya, mumpung masih hangat gitu ya. Kayak hidupku belum meaning banget, belum full gitu ya, belum full of meaning gitu kan. Nah maka di sini kemarin disampaikan gitu kan, kita nggak cukup kalau cuma sekali ketemu, kita kehidupan kita yang seterusnya itu harusnya seperti apa kita lewati, begitu. Nah dengan itu seharusnya kita mengusahakan untuk berpindah, ya berubah, ya dengan apa teman-teman? Dengan yang pertama berpikir, ya, dan dengan berpikir itu kita akan bisa mengubah persepsi kita, pemikiran kita yang tadinya kajian itu ngebosenin gitu ya. Kajian itu ogah-ogahan, kalau nggak diundang juga nggak mau.
Kalau diundang mbak ayo mbak, aduh aku jadi males gitu ya. Udah itu masa lalu aku. Masa lalu. Sekarang juga kan gitu. Enggak ya. Nah gitu. Jadi pola pikir itu teman-teman itu menentukan perilaku kita. Ya misalnya teman-teman nggak akan sampai sini, nggak akan tiba-tiba jalan kayak robot tanpa sebelumnya mikir dulu aku mau kajian di rumah Mbak Lia, aku mau kajian dengan Halal Kau Cinta. Itu mikir dulu, gitu ya. Nah itu pun terjadi dalam semua hal dalam kehidupan kita, dalam segala perilaku kita. Kita menjadi orang yang baik atau buruk itu tergantung gimana isi kepala kita, isi pemikiran kita, ya. Nah kembali lagi ketika kita mau berubah teman-teman ya, maka kita itu butuh untuk mendapatkan informasi yang baik. Ya. Gak mungkin teman-teman ada di sini tanpa dikasih tahu kan? Ya gak mungkin teman-teman itu semua pakai hijab kalau sebelumnya gak ada yang ngasih tahu hijab itu wajib gitu misalnya. Iya kan? Nah artinya setiap informasi yang masuk ke kita itu mempengaruhi perilaku kita, action kita, kayak gitu. Nah dengan demikian ketika kita pengen berusaha untuk menjadi yang lebih baik, maka kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Begitu teman-teman ya. Simpelnya kayak gitu. Kita mau berubah jadi yang lebih baik, kita harus mendapatkan maklumat atau informasi-informasi yang juga baik. Bukan sebaliknya. Bukan misalnya kalau mungkin dulu kita punya teman circle yang sukanya ngajak ke hedon misalnya gitu kan. Itu ya shopping gitu ya. 99 langsung ayo jangan lupa gitu ya. Yes. Padahal modal tanggung dewe gitu ya. Nanti pas wis teko paketnya wis lanjutin kan. Nah itu kan juga maklumat ya kan, dan itu pasti akan mempengaruhi. Nah maka di sini kenapa kok kita itu perlu untuk ngaji intensif teman-teman ya, karena kehidupan kita itu masih panjang ya, dan kita nanti akan melewati itu pasti bingung ketika kita nggak tahu kita harus gimana cara melewati ini semua ya. Kayak banyak sekali tren-tren hari ini yang apa ya, kayak barcode, tahu? Ada yang tahu barcode? Tahu apa mbak? Iya, apa itu? Barcode itu apa mbak? Barcode slot. Bukan. Barcode itu ini loh. Nah, self itu istilah kerennya barcode sekarang. Betul. Jadi garisnya itu digambarisnya gitu. Digambarisnya gitu. Nah itu bahaya, itu udah menjadi tren banget bahkan di kalangan iya anak-anak kecil itu sekarang itu trennya kayak gitu teman-teman. Nah itu bisa jadi bukan karena kesalahan mereka, bisa jadi kan mereka karena korban entah orang tua yang nggak nyaman di rumah, teman-teman yang toksik dan lain-lain, mereka putus asa dan melakukan itu. Nah padahal kalau kita tahu ilmunya, kita tahu informasi ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan itu tuh lebih baik, kita nggak akan ngelakuin itu, ya kan? Ya karena life must go on gitu ya. Nggak mungkin life must go on. Jadi nggak selalu ya satu masalah yang sebenarnya itu nggak masalah yang gede-gede banget ya, tapi karena kita itu blunder gitu, aku harus gimana gitu, aku habis diputusin dia aku harus gimana gitu ya. Nggak bisa galau merana. Cari pacar lagi nggak ada yang mau sama aku. Iya, nah kayak gitu. Dan untuk semua cara pandang kehidupan kita itu teman-teman, kuncinya ada di ilmu, kuncinya ada di Islam. Ya, insya Allah ketika kita itu pegang Islam, kita nggak akan tersesat. Cobain. Oh ini dicoba ketok nih, cobanya diketok gitu ya. Jadi cobain gitu ya, rasain ya. Teman-teman yang di sini itu nggak akan hari ini ada di sini ya, tim-tim Halal Kau Cinta itu. Kalau mereka itu belum merasakan aku ngapain sih di sini gitu. Karena di sini nggak mudah ya sebenarnya gitu ya Bu ya. Tapi kita kenapa tetap ada di sini gitu ya? Karena kita tahu ada something yang itu tuh ngebawa kita menjadi yang lebih baik. Seenggaknya kita waras gitu. Bareng-bareng kita waras gitu ya di tengah gempuran kehidupan yang luar biasa ya. Mungkin mbak-mbak yang di sini nek kita dulu tidak dipertemukan gitu ya sama Allah, kita udah berkotan semua ya. Berkotan semua. Nanti iya. Iya, kayak
gitu. Oke, mungkin itu Mbak. Jadi itu kenapa kita itu harus ngaji ya, karena ada maklumat yang penting di situ. Bahkan bukan sekedar untuk kita itu healing gitu kan. Karena kan gabut yang ngisi waktu luang gitu kan. Kadang kan juga orang datang ke kajian cuma sekedar untuk ngecas iman aja gitu ya. Habis itu pulang lupa gitu enggak. Ya, di sini insya Allah kita dipahamkan bareng ya, biar ilmu yang kita dapat yang enggak seberapa ini bisa mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Oke, sip, sepakat. Sepakat banget. Jadi pentingnya untuk ikut kajian intensif itu karena kita kan tahu ya, kita sama-sama kalau aku tuh kalau dilihatin gitu tuh kayak piye. TBL. Aku tuh seperti itu gak sih loh kok. Aku salah kalimat langsung tak. Oke, jadi pentingnya ikut kajian intensif itu karena kita di sini kan niatnya sama-sama mau jadi baik ya Mbak ya. Betul. Nah, untuk jadi baik itu perlu ilmu. Gak cuma baik tok til ngono enggak. Semua orang bisa baik ya. Yang baik tapi kan kita sebagai umat muslim ya Mbak ya, sebagai umat muslim kita tuh harus tahu ilmunya juga. Ya, karena setiap muslim baik laki-laki atau perempuan itu wajib menuntut ilmu. Asik. Oke. Ini Mbak, kalau nggak punya ilmu kan tadi yang disampaikan sama Mbak Wilma itu kan kalau sikap kita itu tergantung sama apa yang kita dapatkan. Yes. Nah, kalau misalnya kita punya masalah tapi kita bingung mau ngapain, ini harus caranya gimana nangkepnya, cara menyikapinya gimana, Yes. tanpa kita tahu Islam itu bisa jadi salah gitu Mbak solusinya. Iya, malah nanti kita belok kemana-mana. Ya gitu belok kan. kiri lurus wae. Lagu. Nah, kita tanya nih, jadi sepenting itukah ilmu dalam kehidupan kita dalam menghadapi masalah? Iya. Apakah seperti itu Mbak Ria? Masa sih? Ya, tadi kayaknya udah dijawab Mbak Ana sih. Mbak Ana. Iya, karena nggak punya ilmu jadinya ya masalahnya ada, belum harus dijawab begini. Mbak Ana sih. Mbak Ana. Kesepil. Nggak apa, di-spill dikit-dikit ya Iya. tentang kenapa sih kita sebenarnya butuh ilmu ya teman-teman. Kira-kira di sini ada yang punya masalah nggak atau nggak punya masalah? Salah ya tampaknya. Nggak punya. Ada yang nggak punya masalah? Lempeng sekali hidupnya ya Bu. Nggak punya masalah? Masya Allah. Aduh, meleleh aku ini Mbak. Iya, jadi teman-teman pasti di kehidupan ini pasti kita semua punya masalah ya. Entah itu masalahnya kecil, entah itu masalahnya besar, banyak ataupun sedikit, pasti ada ya. Aku lucu ya. Kamu ketawa terus. Malu. Leleh ya kamu melihat aku. Oh, berasa. Mau nggak ya dia kamu lihatin Mbak? Takut. Iya, jadi di setiap kehidupan kita itu kan pasti kita dihadapkan suatu masalah, suatu ujian. Pas udah selesai satu ujian, wah, mau nunggu pernah. Wah, kemarin udah selesai masalah ini. Besoknya langsung enak lagi. Iya nggak kira-kira teman-teman? Pulang. Iya baik. Ya Mbak, gitu kan. Karena apa kira-kira teman-teman? Kok masalahku kok ada mulu, nggak selesai mulu. Kira-kira kenapa? Yang karena Nggak karena kita punya masalah ya. Tapi seperti itu Mbak. Namanya juga kita juga hidup. kalau nggak ada masalah ya Nggak hidup. nggak lengkap. Life must go on. Go on, Mbak. Go on. Oke, jadi tadi setiap kita itu punya masalah, dan kenapa sih kok kita tuh kayak nggak bisa keluar dari masalah itu, sulit untuk menemukan solusinya? Itu karena apa? Karena kita itu bisa jadi kita itu punya ilmu, iya nggak teman-teman? Jarak antara masalah sama ilmu itu tuh jauh banget gitu kan. Akhirnya kita menganggap itu sebagai sebuah tadi masalah karena solusinya itu nggak nemu gitu kan. Kalau misal kita ibarat kata kita lagi sekolah nih, ada yang masih pelajar? Saya. Mahasiswi.
sayang apa gitu. Iya, biasanya kan kalau misal apa ya, pelajar atau mahasiswi itu kan kalau di perkuliahan atau di sekolah kan kita itu kan pasti ada tes, ada ujian kayak gitu ya teman-teman. Dan kadang tuh ya sulit ya untuk mengerjakan itu semua. Karena apa? Bisa jadi kita kan nggak paham ya. Karena apa? Nggak sinau, nggak mengerti ilmunya gitu kan. Makanya gitu kan, sama kayak kehidupan kita pada hari ini. Kalau misal kita kok kayak apa ya, mumet gitu kan sama masalah-masalah kita, bisa jadi karena kita itu tadi nggak punya ilmunya, kita itu minim ilmunya gitu kan. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa butuh banget ya ilmu. Kalau nggak punya ilmu tadi bisa ngelakuin apa, berkot tadi ya. Apalagi kalau misal hari ini kita lihat kan apa ya, permasalahan remaja itu kan banyak ya kan. Di Semarang itu pernah ada juga mahasiswa yang dia itu mahasiswi ya, loncat dari apa, apartemen lantai 9 gimana karena depresi teman-teman gitu kan. Karena nggak punya ilmu, karena dia nggak tahu mungkin ketika aku merasakan sebuah anxiety mungkin atau mungkin depresi ringan, depresi berat, aku harus ke profesional mungkin. Ketika aku harus punya solusinya itu apa sih gitu kan. Tapi kalau nggak punya solusi, yang terjadi apa, kayak milih jalan pintas ya, biar masalahnya selesai ya udahlah, aku akhirnya selesai hidupku gitu kan. Tapi kan kita sebagai seorang muslim kan nggak kayak gitu ya teman-teman. Kita nggak boleh kayak gitu kan, nggak boleh milih jalan pintas tadi gitu. Karena apa gitu? Karena Allah itu sudah memberikan kita apa ya, kewajiban tadi seperti yang dibilang Mbak Ana, kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu gitu. Karena ilmu tadi sangat penting banget teman-teman. Karena apa gitu kan? Kalau misal dokter aja ya, kira-kira kalau nggak punya ilmu dia gimana? Nggak bisa ngobati, nggak bisa bedah, malah praktek ya. Jadinya guntingnya ketinggalan di perut gitu ya. Medeni gitu kan. Sama kayak kehidupan ini, kalau misal kita nggak punya ilmunya, berarti nanti kita bakal apa? Trial and error gitu kan. Kita nggak trial and error. Jadi gitu teman-teman. Jadi mesti punya ilmu yang cukup tadi, punya ilmu yang nggak cuma cukup ya, harus digali secara terus-menerus gitu kan. Karena kalau misal kita tahu Islam itu nggak cuman membahas tentang ritual aja gitu kan, ibadah ritual aja. Ternyata nggak cuma bahas tentang sholat aja, puasa aja gitu kan, nggak cuma bahas tentang bagaimana kita berzakat dan lain-lain itulah gitu kan. Tapi ternyata Allah itu menurunkan Islam itu secara sempurna gitu kan, yang mencakup 3 aspek. Yang kajian dia harus tahu ini. Gitu, ada 3 dimensi teman-teman, bahwa kita itu hubungan kita sama Allah itu diatur, hubungan kita sama diri kita sendiri itu diatur, hubungan kita sama manusia lain itu juga diatur gitu kan. Sehingga tadi Islam yang sempurna itu bisa mengatur kehidupan kita. Makanya kalau kita dihadapkan sebuah masalah, kita punya solusi gitu kan. Nggak mungkin sebuah masalah itu nggak ada solusinya, tapi ada syaratnya, harus mengkaji Islam tadi secara menyeluruh. Biar apa sih? Biar tadi terkonsep gitu kan. Tadi kan udah dibilang bahwa sebagai seorang muslim itu kita harus punya pola pikirnya tuh pola pikir Islam ya Mbak Elina ya. Gitu. Dan itu bisa didapatkan di kajian intensif tadi gitu kan. Kalau misal kita kajiannya kayak loncat hari ini kajian pernikahan, besok kajian riba, besok kajian pernikahan, besok kajian riba, mumet di situ aja gitu kan. Tapi kalau misal kajian intensif itu dia itu terkerangka gitu kan dari awal sampai akhir, sehingga tadi pola pikirnya itu jadi, pola sikapnya pun jadi juga gitu kan. Akhirnya kita itu berkarakternya, berkepribadiannya itu berkepribadian Islam gitu. Makanya kita butuh banget ya Mbak Ana dan Mbak Atta, kita butuh banget ngaji intensif gitu. Itu mungkin oke, terima kasih. Tolong tepuk tangan. Ya. Jangan perlu diminta. Oke. Aduh, kayaknya pada lemes-lemes semua tadi mendengar ceritanya Mbak Ria yang sangat cantik. Merenungi kisah-kisah. Merenungi kisah hidupku. Aku tahu kok, aku juga banyak masalah. Biar semangat dikit, kita mau ngapain? Kita jargon nggak? Kayaknya udah lama nih kita nggak jargon. Kan tadi yang baru itu juga gak ada yang tahu. Si paling well ini kan kayaknya gak tahu ya. Oke. Kita berdiri? Ya, kita berdiri ya. Ya, oke. Oke, Mbak ikut juga gak apa-apa.
Dan kita tahu siapa yang paling tinggi. Aku merendah. Aku malah badak kabeh. Outfit yang paling bagus. Wah, warna-warni ya kita bajunya. Warna-warni seperti Ceria sekali. Geser dikit dong. Ini 46. Oke. Kita coba dulu Kak. Kita kasih tahu dulu yang yang baru tahu. datang. Ya kan tadi ada yang baru datang kasih. Benar. Apa? Dari tadi kamu jadi subuh ya. Kita cek. Nanti kalau kita bilang very good, very well, nanti teman-teman jawab ikut welcome party. Jangan lupa swag-nya. Oke. Apa swag? Swag. 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 Bukan swag. Swag. Mbak Indri mulai lucu Mbak Indri. Ayo, kita sama-sama bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Very good, very well. Ikut welcome party. Lanjut ya. Aduh, wes. Oke, dah. Kita duduk lagi, Mbak. Duduk lagi. Mau berdiri terus ya, mau? Capek juga ya. Nah, tadi udah dengar cerita. Sama Joko. Oh iya. Cukup BTS aja yang punya coba. Oh Joko. Aduh, tadi udah enak-enak denger ceritanya Kak Ria, Mbak Ria. Dan di mana insight-nya bagus banget kan, Mbak? Ya pentingnya ilmu ya Kak. Yes, Karena kalau nggak punya ilmu kita bingung mau ngapain, mau kemana susah. ya mau ngapain aja susah nggak punya ilmunya. Tersesat, kita seharusnya jalan lurus, malah menggok kiri. Belok kiri, lurus. Lurus wae. Oke, sekarang apa lagi? Ternyata sepenting itu ya, emang benar ilmu itu sepenting itu dalam kehidupan kita. Masa sih penting? Iya, masa penting apa gitu Kak? Kak Siapa? Tia. Aduh, sampai lupa. Cek dulu. Cek Benny, cek. Tarik nafas dulu. Penting banget ya. Aku mau tanya dong sama teman-teman sebelumnya ya. Kenapa teman-teman ini kajian intensif? Kenapa ikut pas ada tawaran ikut, aku mau ikut Mbak gitu. Apa alasannya? Mbak Eca deh, Mbak Eca yang depan. Mbak Eca. Aduh, apa ya? Udah tahu Mbak, ikut doang. Mbak, yo, aku ngerti ini biasa banget Mbak. Allah, SMP loh udah hijrah, aku masih amburadul Mbak. Masih ngapain? Masih amburadul aku Mbak. Barkot. Masya Allah, terus lanjut Mbak. Wah, bener-bener terus. Api-api. Nah, waktu itu tuh aku di Salatiga nyari, ini emang nggak ada ya Kajian. kajian gitu. Nah, waktu itu jadinya belajarnya dari online yang grup-grup itu kan. Iya, Tapi kan nggak bisa maksimal. Bener-bener, Terus aku juga dengerinnya cuma lewat kayak kajian-kajian online gitu. Habis itu teman-teman SMP kan pasti beda kan lingkupnya sama aku yang tujuannya pengen ini tapi kok ada Kayak gini gitu ya, kayak nggak masuk gitu ke kita. Akhirnya waktu aku sebelum aku hijrah aku punya banyak temen nih tapi Wih. nah Biasanya gitu ya, Mbak Perintilan Saat gitu. hijrah langsung menghilang. Iya, bener-bener. terus waktu aku udah selesai udah mulai hijrah tuh teman-temannya udah pada lari sendiri-sendiri gitu kan. Nah habis itu Oh, coba di. Eca itu aliran apa iki Eca ya, apa berdiri Aku Eca. udah, udi. terus itu berlanjut sampai sekarang. Nah terus kan aku nemuin halaman kita waktu di taman kota kemarin. Nah karena ada nih kajian, kebetulan juga aku kan pengen nyari teman yang positif vibes. Positive vibes, guys. Positive vibes, guys. Yang bisa istiqomah lagi. Iya. Nah, akhirnya ya udah ikut ini. Ikut, ya, Masya Allah ya. Emang kita tuh Yes. Kita emang butuh ya teman-temannya yang positif gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa coba? Kenapa penting ya? Kenapa? Oh, penting.
penting ya kajian. Batuk dulu, batuk Paji. Tadi kan Mbak Eca bilang gitu ya, ternyata aku tuh udah pernah ikut kajian di online gitu, misalnya aku lihat YouTube, aku lihat ini itu gitu kan, itu tuh masih nggak cukup loh kayak gitu. Oke, itu masih nggak cukup loh untuk aku tuh bisa istiqomah gitu kan, biar aku tuh bener-bener taat sama Allah, nggak goyah, itu nggak cukup kayak gitu. Nah aku tuh butuh yang ketemu kayak gitu ya nggak? Kalau kita bingung kita ada yang ngejelasin gitu kan teman-teman, ya kan? Nah terus ilmunya juga bisa lebih ngena gitu kan, dan nggak tadi kata Mbak Ria, nggak yang nyebar-nyebar dari nikah terus nanti ke ini lah, bingung kan kita, banyak informasi gitu kan. Padahal kalau ngaji harus urut gitu kan supaya materinya lebih apa ya, bulat gitu kan. Nah terus lanjut ya, selain itu gitu kan, menurut aku sendiri ya Mbak Eva, ngaji itu mendatangkan rahmat dan keberkahan guys gitu. Masya Allah gitu kan. Kenapa gitu? Karena gimana ya, kita kan di sini menuntut ilmu ya Mbak ya, berkumpul dengan orang-orang yang solihah gitu kan. Nah kayak gitu. Iya, dari solihah maksudnya. Solihnya nggak ada gitu. Solihnya nggak ada. Solihnya nggak. Situ ada. Ya, situ ada. Kita mah apa ya, masih apa gitu, mas jomblo kayak gitu. Mendatangkan rahmat dan juga keberkahan. Apa sih keberkahan itu guys? Apa? Kayaknya itu bahasa gaulnya sekarang gitu Mbak. Guys lagi bukan, tapi guys. Bukan, tahu guys? Bukan, kita guys gitu kan. Ya nggak sih? Yes, pakai ngono ya Mbak. Ya. Gitu kan, guys kayak gitu. Nah, keberkahan itu Mbak Bilma pernah spill loh di kajian kemarin. Keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Nah, kayak gitu. Iya kan? Jangan lupa. Kan? Ya Allah. Kayak gitu. Dan juga ya, dari sini kita kan bisa dapat pahala banyak ya. Ya enggak? Kayak gitu. Kenapa? Salah satunya kan kita menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Hadisnya gimana? Ya pokoknya gitu Mbak gitu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim kayak gitu. Jadi, nah selain kita mendapatkan pahala yang banyak ya, keutamaan menuntut ilmu juga luar biasa guys. Yang pertama ya Mbak ya, menuntut ilmu itu bisa lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat berapa kali sholat kita? Coba kita sehari berapa guys? 17 ya. Kita sholat apa? Tarawih itu 21, 23 kan? Itu udah kesel banget ya. Terus keren kita gobios kayak ya Allah ngantuk. Kapan rampungnya imamnya? Terus sholatnya apa? Sholat sih pede banget kan? Ini aku Ustaz gitu kan. Trikul. Terus langsung gitu kan. Maksudnya kita udah gak sabar gitu loh. Nah tapi gitu kan, ternyata menuntut ilmu itu bisa lebih baik loh daripada sholat 1000 rakaat. Berarti keutamaan untuk ilmu, kajian ini tuh luar biasa. Ya nggak? Ya? Nah, begitu sih. Ya? Ya udah. Yes. Itu luar biasa. Selain itu ya Mbak Atta, kajian itu ya, ini memudahkan kita jalan menuju surga. Aku lihat contekan dulu ya. Oke, Jadi- contek dulu guys nih. Iya, aku lihat contekan dulu ya. Jadi itu Rasulullah pernah bersabda ya teman-teman seperti ini. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Dan bahwasanya penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang alim atau orang yang berilmu. Masya Allah ya guys. Ternyata loh, kita tuh cuma menuntut ilmu tuh ya gak cuma ya, maksudnya duduk, dengerin gitu kan, menyampaikan materi kita dengerin, itu tuh luar biasa gitu loh pahalanya. Bahkan para malaikat, ikan-ikan itu mendoakan kita kayak gitu. Dan bahkan itu mudah banget loh, kita tuh mau jalan menuju surga, nggak usah yang apa ya, kita biasanya apa ya, misalnya susah-susah gitu,
maksiat itu kan lebih susah gitu ya. Nah ternyata jalan menuju surga itu gampang, tinggal menuntut ilmu aja kayak gitu. Itu ya Mbak pentingnya menuntut ilmu. Dan juga gitu kan, aku punya cerita ya tentang sebuah ulama yang luar biasa. Pasti teman-teman tahu ya. Iya, seorang maaf ya. Ulamanya jadi buah. Iya, maaf Mbak, maaf ya. Seorang ulama yang luar biasa ya. Ya itu siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i guys? Enggak kenal sama aku. Enggak kenal ya. Pasti tahu ya Imam Syafi'i semuanya? Tahu ya, dia ulama yang hebat ya. Kayak gitu. Nah, gimana ya? Dari hasilnya beliau jadi ulama yang hebat itu guys, ternyata ya beliau itu perjuangan menuntut ilmunya luar biasa. Kenapa? Beliau itu bukan dari keluarga yang berada guys. Beliau itu dari keluarga yang miskin gitu ya. Sampai-sampai ya, beliau tuh nggak ada alat untuk menulis. Jadi itu beliau itu menulis tuh pakai tulang-tulang bekas, tulang-tulang yang udah itu, terus tembikar-tembikar, batu-batu kayak gitu. Itu tuh untuk media menulis gitu. Dan juga ya, saking nggak ada uangnya ibunya tuh untuk membayar gurunya ya, beliau itu sampai kayak menguping gitu loh, menguping pembelajaran dari gurunya kayak gitu. Bukan nguping tetangga ya Mbak? Bukan bisik-bisik tetangga Mbak Ata kayak gitu. Nah berarti kan luar biasa ya guys. Nah dari perjuangan beliau itu tadi ya Mbak Ata, nggak main-main. Beliau tuh 7 tahun udah hafal Al-Quran ya, itu keintiman. Gimana Pak Indri? Bener apa salah? Itu bener Mbak Indri. Gimana Pak Indri? Terus selama itu beliau udah hafal Al-Quran ya gitu. Dan berarti kan luar biasa gitu. Itu dari ilmunya itu berkah gitu kan. Bertambahnya kebaikan dari situ gitu kan. Nah keberkahan ilmu dari Imam Syafi'i tadi didapatkan karena apa teman-teman? Ayo karena apa? Karena kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu ya enggak. Kalau beliau nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin cari-cari yang bekas-bekas untuk menulis. Dan sedangkan kita udah ada HP, udah ada buku kayak gitu kan. Nah itu, ini kesungguhan beliau menuntut ilmu. Nah kesungguhan itu dibuktikan dengan apa? Kita tuh juga belajar adab guys sebelum menuntut ilmu. Gitu Mbak Ria? Pentingnya? Yes. Iya, pentingnya adab sebelum ilmu kayak gitu. Nah contohnya adab gimana nih? Apa Mbak? Itu pertama disiplin. Siapa yang gak disiplin? Aku Pak. Jujur. Ya nggak sih? Kadang kita tuh siapa yang telat tadi? Oh jangan Mbak ya Mbak. Maaf ya teman-teman, nggak bermaksud kayak gitu. Nah itu biasa ya jam-jam Indonesia itu jam-jamnya ngaren kayak gitu kan. Janjinya jam berapa? Datangnya jam berapa? Iya benar banget kayak gitu Mbak Atam. Nah selain itu ya, dan juga salah satu adat itu tepat waktu ya teman-teman. Gitu. Kita menghargai waktu karena waktu nggak akan kembali lagi gitu kan. Dan juga gitu kan, salah satunya lagi itu mencatat apa yang disampaikan. Gitu. Mencatat itu juga salah satu bagian dari mengingat loh teman-teman. Kalau teman-teman mencatat itu insya Allah nanti ingat, apalagi sambil disampaikan. Wis luar biasa gitu ya. Nah selanjutnya juga meluangkan waktu ya teman-teman. Meluangkan, bukan menyisakan atau menyempatkan kayak gitu. Aku udah ada, oh iya jadwal hajatan biasanya di-share 1 pekan gitu ya. Oh iya aku harus kajian nih. Oh ternyata teman-teman ada yang ngajakin ke, weh muncak yuk gitu. Wih ketok kira pernah nanti aku nggak tahu muncak arang banget nih lihat buat update story di gunung kayaknya keren nih jadi anak muncak kayak gitu. Nah enggak gitu, kita nggak boleh yang kayak gitu, nggak boleh. Iya gitu, karena kita harus mengikuti yang tadi aku udah ada janji kayak gitu. Aku meluangkan waktu tuh sepekan sekali untuk kaji kayak gitu. Itu sih Bata pentingnya kajian intensif untuk menambah keberkahan dan juga gimana kita bisa tahu ilmunya itu gak setengah-setengah kayak gitu. Penting banget. Oke, wah Masya Allah ya. Mana? Ya nggak mas, aku pegang 2 mic kayak gini nanti jadinya. Wah Masya Allah banget ya, ternyata penting itu banget. Penting itu banget. Ya penting itu banget, benar. Penting itu banget. Ternyata sepenting Seperti itu. itu, Yes. itu kajian ternyata mengajarkan kita bagaimana cara kita tuh disiplin terhadap ilmu gitu ya. Berarti
kalau misalkan kita tuh mau ilmu tuh nggak boleh setengah-setengah aja gitu kan, harus full. Seperti bensinku. Iya. Padahal bensinku juga nggak full amat. Oke, nah kita mau kasih, kita mau kali enggak sih, bukan kita yang Kasih kasih. Enggak. Kita mau tanya-tanya sedikit ke Mbak Indri aja deh. Mbak. Pada Kan tadi Mbak, maksudnya aku mau khusus ke Mbak Indri gitu. Tanya apa nih? Tenang. Tenang, aku juga takut Pak. Kalau di Mbak sendiri, apa sih penting? Kenapa penting banget ikut kajian intensif? Ya Allah, aku serem banget. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah pada capek ya? Sampai di sini kan? Sampai semuanya ya? Udah mau pulang ya? Ya sekarang mau pulang. Yuk pulang. Iya, aku tadi tuh aku lupa namanya siapa yang paling pojok, Mbak? Siapa tuh? Yang paling pojok. Lida. Mbak Lida. Yang tadi Mbak Novi yang tadi. Ya itu Mbak Laras. Oh, Mbak Laras. Oke. Mbak. Kayaknya aku tuh nggak asing loh sama mbaknya. Yang mana ini? Yang ini, aku itu nggak. Mbak Willy. Mbak siapa? Oh, Mbak Willy. Mbak Willy tuh sebenarnya. Willy love you. Kayak kita belum ketemu ya. Nah, di mana gitu? Oh. Ternyata. Enggak asing gitu loh. Nggak tahu ya sama aku terkenal. Terus Mbak siapa? Mbak Bella. Mbak siapa? Mbak Caca. Aca. Aca, Neca. Eca. Aca, Eca. Oh, anak kembar. Aca, Eca. Oh, teman. Oh, teman apa? Oh, janjian. Insya Allah. Benar-benar bisa mendapatkan bestie baru. Ya. Udah pada capek kan? Iya kan? Iya, di sini kan mas mulai loh. Iya, aku mau merangkum aja sih dari apa yang disampaikan sama teman-teman tadi ya. Kenapa kok kita tuh harus kajian intensif? Bapak di sini semuanya pengen kajian intensif kan ya? Pengen kan ya? Yang belakang Mbak siapa sih? Aku harus kenal ya. Mbak Ais ya, Mbak Ais. Muridku juga Ais. Mbak Ais, oke. Mbak Novita, Mbak Laras, Mbak Aca. Nah, tadi udah satu ya. Kenapa mau kajian intensif? Sekarang ya Mbak Aca. Kenapa mau kajian intensif Mbak? Kan saya pindahan juga. Oh, Bukan asal sini. dari Dari Sulawesi. Sulawesi. Oh, iya ya. Kebetulan juga belum ada teman. Heeh. Daerah sini jadi inisiatif mau ikut kayak gitu. Oh, iya Melanjutkan ya. kajian yang di sana kalau Oh, mahasiswa? Oh, kerja? Oh, kerja. Oh, iya. Berarti cari temen ya untuk mau bersama-sama gitu ya. Oke, Mbak Ica. Terus ini kan remaja lama ini. Mbak Willy juga udah lama ding. Sing baru-baru. Mbak siapa? Mbak Ais. Kenal Mbak Ais? kan sudah sadar Iya. masih kepo sama Islam. Masih kepo ya. Iya, masih kepo. Dulu sebenarnya pernah kajian Mbak. Online pernah sama Oh. gimana? Oh, jadi Teman-teman muridnya Mbak kamu ada ya? Oh, ya Allah, kamu seorang bocil. Kayaknya Mbak Ais sama Wilma ini lebih dewasa Mbak Ais ya. Saya mau kajian begitu. Masa sih? Oh, mahasiswa berarti ya? Iya. Oh, iya. Satu angkatan toh? Oh, kamu kayak anak SD soalnya. Beda ya? Oh gitu. Jadi kamu diseret sama Mbak Wilma? Diteror ya? Mbak. Oke, terus Mbak Alfi udah ya? Yang baru? Oh Mbak sama Laras. Mbak Laras. Kenapa Mbak mau ngecilin sama? Feeling sih.
Teman-temannya siapa Mbak? Sama Rafifah. Rafifah. Oh dia nggak berangkat sekarang. Oh taunya dari flyer atau dari Instagram aja? Nggak tahu juga. Cuma langsung dikirimin Oh, sama Rafifah itu. oh gitu ya. Soal ketok tular ya berarti ya. Ketok. Tapi ketok ini real itu nggak ular. Terus akhirnya kok mau Mbak ngaji intensif? Kok mau ngaji intensif? Ya feeling lagi ya. Feeling. Nilai kalau udah ada rasa tuh gimana ya? Gak bisa dijelasin ya. Oke, Mbak Lala saya terakhir. Enggak terakhir, nanti Mbak Novi. Mbak, aku sama susah namanya nama Mbak Nida. Ada sekolah namanya Nida Ulima. Iya benar. Biar aku ingat Nida. Kenapa Mbak? Oh, teman Mbak? Enggak. Oh, ala saya sama ya. Jadi beneran pengen nih? Bener? Bener ya? Takut ya? Ya kan orang baru aja takut. Jangan gitu lah. Aku sudah ngomongnya tuh sangat halus sekali. Masa bermotor? Ngomongnya berani ya. Ya Allah, aku sangat lembut sekali. Mbak Novita, halo Mbak. Gimana Mbak? Kenapa kok mau ngasih intensif Mbak? Dengan apa kajian Intensif. Sampai gugup jam. Kepo ya Mbak ya? Kok sama ya tadi sama siapa ya kepo gitu. Ala Aisyah. Tapi nggak ada temanya gitu. Oh, kajiannya maksudnya. Oh, nggak ada temanya tuh berarti Gugup ngapain? ulang gitu. Maksudnya gimana nggak ada temanya Mbak? Maksudnya kan kalau ngajian udah apa ya temanya beda gitu loh. Tematik. Tematik gitu loh Mbak. Kalau Oh, bertakwa pada Allah lah takut benar gitu loh. Kan oh, biasa di mana Mbak? Di masjid itu atau di mana Mbak? di masjid. Oh di masjid. Masjid mana Mbak? Dekat rumah. Namanya mana Mbak? Keranjati. Keranjati Mbak. Ya Allah, jauh sekali. Ya Allah. Alhamdulillah aman. Oke, dibawain ya aman ya. Gak ada apa-apa ya, udah gak ada apa-apa di sana ya. Ya Allah, jadi Keranjati. Ya Allah, masa malu. Dulu aku juga sering ke Keranjati sih Mbak. Aku juga. Iya, dulu aku pernah ngisi-ngisi di sana sih. Tapi sekarang aku pindah di sini. Ya, semoga apa yang disemogakan sama teman-teman semuanya bisa bisa didapatkan ya teman-temannya. Dan semoga meskipun dari tadi kita hihi, tapi semoga ini menjadi jalan kita untuk saling kenal ya. Sebenarnya kenapa sih kok ketawa-ketiwi sih? Nanti kalau pada diem-dieman kalian pada takut gitu. Makanya tak suruh lucu ya, ya kayak gitu ya. Ya semoga tetap ada keberkahannya. Kalau tadi disampaikan kan, kenapa sih kok kita harus kajian intensif tadi bahwa kita tuh butuh berubah ya enggak? Kalau hidup di dunia ini cuma sekali, maka pengen nggak kita tuh berubah untuk lebih baik? Pengen kan? Jangan sampai kita hidup cuma sekali, kemudian tiba-tiba kita sudah di akhirat dan kita gagal dalam kehidupan ini, ya kan? Kalau misalnya kemarin tuh ya, kita cukup ini ya berduka dengan kasus yang ada di Bawen ya teman-teman ya. Pernah ingat nggak orang-orang yang sudah meninggal ya? Ya sudah meninggal. Kemudian ternyata itu adalah hari terakhir di dunia. Pernah nggak mikir seperti itu? Enggak kan teman-teman? Pengennya kan jalan sampai ke tujuan gitu kan? Tapi ternyata riwayatnya berakhir di situ, ya kan? Dan pasti kita akan merasakan hal yang demikian juga, gitu kan? Maka jangan sampai kemudian ketika kita hidup di dunia ini kita nggak punya hal yang nanti bisa membawa kita itu kepada kebaikan di akhirat. Kita nggak punya prestasi di dalam hidup ini. Kalau tadi disampaikan ya Imam Syafi'i itu ya, beliau itu hidupnya itu didedikasikan untuk ilmu. Ya, para ulama-ulama itu seperti itu. Jadi mereka kalau nggak ngajar ya nulis itu dalam arti buat kitab ya, kitab-kitab ulama itu sangat banyak. Kenapa? Karena mereka memahami tentang pentingnya ilmu teman-teman.
Jadi mereka tuh sangat berandil sekali gitu ya. Mereka tuh sangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu itu tadi. Maka sebetulnya kita itu adalah para putra-putri terbaik, putri-putri terbaik umat ini gitu kan ya. Meskipun kita hidup dalam zaman yang memang katanya zaman Eden gitu ya, tapi insya Allah kita nggak ikut Edennya gitu ya. Tapi kita menjadi orang-orang yang memperbaiki kayak keadaan ini, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik ya, menjadi berlian di antara batu-batu yang berserakan. Kita berarti seperti itu ya. Kenapa? Karena ini hanya sekali, hidup hanya sekali teman-teman. Muda juga cuma sekali. Ya. Kalau mau pada cerita sama aku ya, Mbak aku sedih, aku belum dapat pasangan gitu ya. Aku bilang, ya kamu nggak lihat, aku tuh juga belum dapat pasangan loh. Gitu. Umurku 20 sekian gitu ya. Terus habis itu aku bilang gini, aku juga pernah bilang sama Mbak Ria, Mbak, aku tuh loh ngerasa bersyukur ketika aku tuh belum dapat pasangan. Kenapa? Karena aku tuh bisa membuat sebuah prestasi di masa muda. Ketika nanti Allah tanya, apa yang sudah kamu torehkan di masa muda kamu? Maka aku akan jawab, ini yang saya lakukan ya Allah. Saya kemudian mendakwahkan apa yang Tuhan sampaikan gitu. Ya Allah, saya kemudian berusaha untuk memberikan yang terbaik pada teman-teman. Itu yang kemudian saya ingin torehkan teman-teman. Makanya kenapa kok kita tenangin acara ini? Sebenarnya kita ingin berbagi gitu kan sama teman-teman semuanya dari ilmu yang sedikit yang kemudian kita punya. Jadi itu kan bahwa perubahan ini adalah perubahan pemikiran dan perubahan perilaku. Jadi jangan sampai kita ngaji pulang kemudian nggak ada efek apa-apa, tapi ngaji kemudian kita berubah. Berarti seperti itu, dan bahwa kita itu hidup, kenapa kita harus ngaji di masjid? Bahwa kita hidup itu tuh pasti akan ada banyak masalah ya. Saya tuh sering sedih teman-teman, saya tuh sering nangis. Kenapa? Saya tuh sering diceritain gitu. Kemarin juga saya diceritain, Mbak, saya mau bunuh diri gitu ya. Mbak, saya self harm. Mbak, saya begini. Sedih nggak? Sedih banget gitu. Kenapa? Karena ya Allah kasihan ya, umat muslim, umat yang kata Allah itu terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi. Umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Tapi hari ini dirusak dengan apa? Ya dengan kondisi yang kemudian merusak kita. Sampai akhirnya kita itu menjadi orang-orang yang hidupnya sia-sia, yang kemudian sampai bunuh diri ya. Mungkin dulu itu saya nggak pernah mendapati seperti itu teman, tapi sekarang tuh banyak, ya kan? Semua yang ikut kajian intensif ya, semakin lama itu problemnya sama. Problem apa? Utang semuanya. Jadi kan menyakitkan gitu ya. Kita sekarang sedih gitu ya Allah gitu ya. Biasanya masalah itu berawal dari keluarga broken home, ya. Kemudian masalah di pekerjaan, kemudian masalah di diri dia sendiri. Jadi satu tanggung jawab besar gitu ya bagi kita semuanya, bagi diri saya sendiri untuk ya jangan sampai lah. Kasihan lah kalau misalkan tuh ada orang yang semacam itu. Yang itu tuh kenapa sih kok nggak bisa menyelesaikan masalahnya? Karena emang nggak ada ilmunya gitu. Ketika bahkan ada yang pernah cerita, Mbak aku tuh pernah sama temanku ya, aku tuh sholat pas waktu jalan-jalan gitu, aku sholat terus dia tuh bilang kayak gini, weh sholat. Hah? Saya bilang kayak gitu. Namanya sholat ini udah namanya kewajiban kan biasa aja, tapi ya merasanya kok kamu sholat sih, saking jauhnya mereka tuh terhadap Islam. Bayangin, emang kalau kita hidup kemudian kita itu nggak kenal dengan Islam untuk apa? Ya kan teman, kita hidup tapi kemudian kita Islam itu kan artinya selamat ya. Kalau kita tuh nggak gabung selamat, untuk apa sih? Ya kan? Alhamdulillah kita menjadi orang kafir ya, menjadi orang muslim ya, yang kemudian nggak dapat tiket menuju surga. Untuk apa teman-teman? Ya kan? Nah, kita sudah muslim ya, alhamdulillah kita sudah muslim, maka dapatkanlah dari status muslim yang sesungguhnya itu dengan cara kita tuh semakin lama belajar gitu ya, semakin menambah belajar. Saya dulu pas waktu belajar pertama itu merasa sombong, kayak ngerasa kayak dia udah tahu gitu ya. Tapi semakin lama semakin saya itu belajar, kita merasa semakin bodoh, merasa kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena ilmu Islam itu sangat banyak selalu. Ketika ditanya sama orang, Mbak, ini tuh kayak gimana ya? Saya harus nyari gitu ya, Mbak, ini tuh kayak gimana ya? Harus nyari. Jadi sebenarnya kita pun juga sama-sama minum ilmu ya teman-teman. Jadi bukan berarti ketika kita menyampaikan dan kita merasa sudah bisa sendiri, kan? Kita tuh masih banyak butuh didoakan juga gitu dari teman-teman semuanya. Kita berdiri di sini gitu ya, yang masih belepotan, masih salah, masih kemudian bingung, masih nyontek gitu ya. Tapi ya itu yang bisa kita lakukan. Gitu. Apa? Kita harus bersama. Kita menyampaikan seperti itu kayak pekerjaan itu kayak mengulang ya, mengulang apa yang kemudian disampaikan, itu juga menyemangati kita sendiri ya sebenarnya. Jadi gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir bahwa keberhasilan orang-orang zaman dulu itu tidak bisa ditempuh dengan jalan yang lain kecuali dengan jalan yang ditempuh oleh orang terdahulu, para pendahulu kita, para ulama, para sahabat dan Rasulullah gitu ya. Dan tadi disampaikan bahwa agar kita itu bisa berkah ilmunya, jangan ngaji itu nggak serius teman-teman.
emang waktunya sudah habis kan? Masya Allah, teman-teman sudah ada datang di sini, duduk di sini, ya. Dan saya merasa apa ya? Untuk menjadi pendengar itu lebih susah daripada ngomong, ya kan? Dan teman-teman sudah berhasil, ya. Dan kita berterima kasih ya sudah mendengarkan kita ya, celotehan kita yang nggak jelas tadi ya, dari tadi ya. Mau mendengarkan seperti itu tuh, saya appreciate gitu ya. Sampai sepuluh pegel, sampai wes bengkel gitu ya. Tapi insya Allah pahalanya akan banyak, akan full gitu ya. Ketika kita mau untuk istiqomah gitu. Nah, tapi harus tadi harus bersungguh-sungguh gitu ya. Tadi ya disiplin waktu, kemudian kita mencatat, kita juga meluangkan waktu gitu ya, tidak menyisihkan gitu ya. Kemudian ya banyak hal yang nanti akan kita pelajari di dalam kajian intensif gitu. Kalau kita belajar di misalnya tadi di YouTube gitu ya, di medsos itu kan tidak ada ya semacam itu, nggak ada kan? Apa ya tuh? Kenapa kemudian kajian intensif itu berkah? Karena kita tuh serius gitu ya. Ada apa namanya itu? Ada kepentingan ilmu di situ gitu ya. Kita nulis itu kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita cuma online di YouTube, itu kadang nggak nyampe gitu. Makanya kenapa kita harus kajian intensif itu tadi? Teman-teman sebenarnya kan belajar ya nggak? Belajar mendengarkan loh, susah loh belajar mendengarkan kan? Mendengarkan, ngantuk dan seterusnya itu bagian dari belajar yang kita tidak dapatkan ketika kita belajar di YouTube atau di media sosial. Ngantuk tidur aja gitu ya. Malas sudah gitu. Tapi kalau di sini kan enggak. Nah, insya Allah semoga kedatangan teman-teman semua di sini itu memberikan pahala yang sangat besar ya teman-teman ya. Dan nanti ada hal yang kemudian dibawa setelah kajian ini. Nah, setelah ini nanti kita akan dibagi kelompoknya teman-teman. Jadi kita kajian intensifnya itu nggak gampang seperti ini teman-teman, tapi dibagi kelompoknya. Waktu saya ditanya kenapa Mbak kok dibagi-bagi, kenapa? Agar kita itu bisa fleksibel waktunya. Sing kerja SI Mbak aku cuma bisa ahad ya wes ahad, ayo siapa yang kemudian bisa bareng, nah bareng biasa seperti itu. Nah kenapa kok nggak bareng-bareng Mbak? Kalau bareng-bareng waktunya susah, dan itu kita juga susah untuk bisa apa namanya itu ya bisa ini terus datang gitu. Misalnya wah aku nggak bisa datang Mbak kali ini kan akhirnya kosong. Padahal ngaji Islam tuh jangan sampai ada tempat yang kosong gitu. Nah itulah kenapa kemudian kita buat fleksibel. Misalnya kok Mbak hari ini aku nggak bisa datang, ya udah apa kita ganti aja di hari yang lain. Biar apa materi itu tersampaikan dengan baik. Tuh ya, satu sisi teman-teman itu juga bisa dapat ilmunya. Satu sisi itu tidak jadi beban bagi yang ngisi karena ada yang kurang. Itu di situ. Makanya nanti dibagi-bagi. Mungkin bisa ada yang privat gitu ya. Ada yang kemudian 2 orang, ada yang 3 orang seperti itu. Tapi kalau bisa bareng alhamdulillah. Gitu ya. Jadi setelah ini kakak-kakak MC ya makan ya. Nanti kita akan dibagi kelompoknya. Ya kita tanya kelompoknya siapa yang kemudian bisa dibareng-barengkan. Seperti itu ya. Itu saja dari saya teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kita ya. Apa yang kita sampaikan semoga ada yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang wakil dari yang di depan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak-mbak sekalian yang telah memberikan kita insight sedikit-sedikit. Oke. Nah sekarang Mbak-mbak kalau Bali terima kasih. Oh jadi ya lah, wes capek Mbak. Tadi wes juga